Oke, kembali lagi ke channel PPJ Rongsok ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bagi yang belum subscribe. Oke, langsung saja kali ini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana sih kalau saya ingin menjadi pengusaha penggiling plastik ya. Sebenarnya ini sering ditanyakan oleh teman-teman ya. Padahal saya sudah membuat video ini ya, tetapi mungkin waktu itu suara saya kurang keras ya. Jadi ada beberapa teman-teman yang mungkin kurang paham dan lain-lain ya. Yang jelas saya mencoba untuk di video kali ini saya akan mengulang kembali video saya yang kemarin ya, yang tentang bagaimana kalau kita itu untuk ingin menjadi penggiling plastik ya, itu seperti itu. Oke, langsung saja untuk kali ini saya akan mencoba menjelaskan dan menjabarkan ya. Yang jelas ini adalah sepengetahuan saya. Apabila ada kekurangan juga saya mohon maaf, dan apabila ada manfaatnya buat teman-teman, saya juga ucapkan terima kasih sekali ya, karena teman-teman sudah mendukung dan memberikan motivasi-motivasi yang bermanfaat bagi pengembangan channel PPJ Rongsok. Oke, langsung saja untuk bagaimana sih saya ingin menjadi pengusaha daur ulang plastik ya. Untuk yang pertama adalah teman-teman yang harus dilakukan teman-teman itu adalah mencari market jenis barang ya. Jadi di lingkungan teman-teman itu barang plastik apa sih yang mudah didapat ya, dan jenis plastik apa yang mudah didapat, mungkin di sekitar lokasi teman-teman, atau ada lapak-lapak yang di tempatnya teman-teman yang mudah didapatkan ya. Yang jelas tentukan dulu market barang itu ya. Setelah teman-teman menentukan, oh ternyata kok di sini misalnya ya, di sini kok banyak sekali gelas ya, banyak sekali gelas plastik ya, banyak sekali gelas plastik. Maka setelah teman-teman memutuskan, saya akan mencoba nanti bermain di salah satu jenis plastik, yaitu jenis gelas plastik ya misalnya. Oke, setelah teman-teman menentukan barangnya dan marketnya ternyata itu banyak di lingkungan teman-teman. Setelah itu teman-teman harus menguasai ilmu dari barang yang teman-teman ingin olah ya. Jadi teman-teman harus tahu barang, misalnya saya contohkan gelas plastik ya teman-teman, itu jenisnya apa saja, terus speknya seperti apa, terus grade-nya seperti apa ya, biar nanti teman-teman pada saat nantinya sudah menjadi penggiling itu tidak keliru ya. Yang jelas itu. Oke, misalnya saya contohkan kembali adalah gelas plastik. Setelah teman-teman menguasai ilmu tentang gelas plastik, teman-teman mencari market pembelinya ya. Jadi setelah gelas plastik itu digiling, kita mau jual kemana sih, dan harganya berapa ya. Yang paling penting itu adalah harga jual kita itu berapa setelah digiling ya. Setelah kita mencari tahu sumber pembeli yang mau beli barang gilingan dari kita, barulah kita putuskan apakah kita perlu membeli mesin giling atau tidak ya. Karena apa? Harga mesin giling itu tidak murah ya teman-teman, agak sedikit bagi saya mahal ya teman-teman untuk harga mesin giling itu. Jadinya teman-teman harus bisa memperkirakan modal untuk beli bahan berapa, terus
kapasitasnya itu berapa, apakah sudah layak untuk kita proses digiling atau enggak. Jangan sampai kita beli mesin giling tetapi bahannya tidak ada, ya itu akan bagi saya itu anggaran yang mubah ya untuk beli mesin gilingnya, itu seperti itu. Nah, setelah teman-teman kau memutuskan setelah mencari sumber bahan, oke, terus ilmunya sudah menguasai, terus market penjualannya sudah dapat dan harganya, tinggal teman-teman putuskan untuk membeli atau tidak membeli mesin giling ya. Karena terkadang harga bahan sebelum digiling dengan harga gilingan itu terkadang mahal harga bahan ya, atau ada barang-barang tertentu yang pabrik itu sukanya adalah mereka beli bahan, bukan beli bukan beli barang yang sudah digiling ya teman-teman. Itu seperti itu. Misalnya kok teman-teman memutuskan bahwa oke, saya mau beli mesin giling ya, oke, silakan teman-teman merencanakan untuk beli mesin giling. Tetapi saya tidak merekomendasikan teman-teman beli mesin giling ke siapapun. Yang jelas pesan saya, apabila teman-teman itu ingin membeli mesin giling, silakan beli mesin giling yang sesuai spek untuk menggiling barang yang memang rencananya teman-teman itu ingin giling ya. Jangan sampai teman-teman beli mesin giling tetapi speknya itu tidak mampu untuk menggiling barang yang teman-teman itu rencananya ingin giling ya. Jadi misalnya teman-teman itu ingin giling gelas ya, gelas bening misalnya atau gelas warna. Jadi teman-teman itu pesan mesinnya itu adalah sesuai dengan spek gelas itu ya. Jadi pesannya bilang aja, saya kepengen beli mesin untuk giling gelas ya, untuk giling gelas bening atau gelas warna ya, itu seperti itu. Jadi jangan asal beli mesin giling ya. Terus yang jelas mesin giling itu ada kelebihannya dan ada kekurangannya ya. Jadi teman-teman tidak bisa menyalahkan si pembuat mesin itu apabila terjadi trouble di kemudian hari. Yang jelas pesan saya, apabila teman-teman membeli mesin giling, belilah mesin giling ke orang atau ke orang yang sudah ahli membuat mesin giling, dan kalau bisa orang itu adalah pengusaha penggiling juga ya. Tetapi itu hak teman-teman semua ya, mau beli mesin giling ke siapapun juga boleh ya. Tetapi pesan saya adalah, pesanlah mesin giling yang sesuai spek dengan barang yang teman-teman akan giling ya. Karena apa? Banyak teman-teman beli mesin giling tetapi mereka tidak tahu mau giling apa ya. Setelah cari marketnya, ternyata pabrik itu menerima barang X misalnya ya, ternyata mesin kita tidak mampu untuk menggiling barang tersebut ya. Itu seperti itu. Jadi sekali lagi untuk teman-teman, apabila ingin menjadi pengusaha daur ulang plastik atau penggilingan plastik, yang pertama adalah teman-teman harus cari market barang yang akan digiling ya. Cari marketnya, kapasitasnya berapa ya, biar nantinya kita tahu bahwa ini layak atau tidak untuk kita beli mesin giling ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah kita menentukan market barang itu dari mana dan banyaknya berapa, kita harus kuasai ilmu dari barang tersebut ya teman-teman. Karena proses menggiling itu tidak semudah yang kita kadang lihat di YouTube ya.
prosesnya itu sangat 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 mendetail sekali ya teman-teman. Jadi nggak bisa asal-asalan plastik bras ya. Itu seperti itu. Jadi kita harus menguasai ilmu barang yang kita akan giling terlebih dahulu ya. Setelah menguasai ilmunya, baru kita cari market penjualnya, cari market yang mau beli barang kita. Kita mau jual kemana sih barang yang sudah digiling ya. Karena banyak sekali teman-teman itu setelah mereka beli mesin giling itu tidak tahu mau jual kemana ya setelah barang itu digiling. Nah, itu adalah juga salah satu kesalahan atau mungkin kendala ya teman-teman, mungkin yang terlalu buru-buru karena tergiur dengan mungkin hasil ya, itu seperti hasil dari ternyata beli bahan segini digiling menjadi segini ya. Nah, itu mungkin tergiur tetapi lupa bahwa di situ ada proses ya teman-teman, itu seperti itu. Jadi setelah mengetahui kemana kita akan jual, baru kita tanya harga ya. Karena apa? Harga jual kita itu akan berpengaruh kepada harga beli kita ya, harga bahan kita. Jadi patokan untuk membeli bahan untuk kita giling adalah harga jual ya, untuk di dunia limbah itu sendiri ya. Kalau bisa malah teman-teman itu punya harga jual yang bagus ya, jadinya beli bahannya juga agak sedikit bagus lah harganya, itu seperti itu. Jadi setelah kita tentukan market penjualannya, baru kita putuskan apakah kita mau beli mesin giling dan menggiling, atau kita cukup hanya dengan menjual bahan ya, itu seperti itu. Sebenarnya simpelnya gini, kita pengusaha atau kita itu pembisnis ya, itu adalah kata kuncinya adalah untung ya, kata kuncinya adalah laba ya. Kalau menurut saya, kalau misalnya kita beli bahan kok jual bahan lagi, walaupun itu mungkin sedikit labanya, tetapi kalau itu untuk perputarannya bagus, bagi saya nggak masalah ya, itu seperti itu. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang jelas tetap semangat ya. Pesan saya, apabila kalian tertarik atau punya modal untuk beli mesin giling ya, pesan saya kuasai dulu market dari proses barang yang teman-teman akan giling ya. Jangan asal giling, karena banyak sekali teman-teman yang mereka punya modal besar ya, mereka dapat bisa beli mesin giling yang mungkin harganya super mahal ya, tetapi mereka tidak tahu ilmu barang yang akan digiling, dan mereka juga tidak tahu kemana akan jualnya ya. Itu banyak teman-teman dari penggiling-penggiling itu ya. Yang jelas uang 1 juta menjadi 100 juta itu ada di penggiling, tapi uang 100 juta jadi 1 juta itu juga ada di penggiling ya. Jadi untuk teman-teman harus hati-hati sekali ya, karena banyak sekali penggiling-penggiling yang mungkin collab ya, karena banyak penyebabnya, tetapi ada juga penggiling-penggiling yang bisa sukses ya, itu seperti itu. Jadi sekali lagi, apabila ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan bagi teman-teman, atau mungkin kurang jelas ya dalam penyampaian saya, mari kita diskusi di kolom komentar ya. Terus untuk modalnya sendiri, kalau penggiling itu mungkin, kalau saya pribadi ya, kalau jujur, kalau saya pribadi menjadi penggiling
itu adalah modalnya 50 juta ya teman-teman. Itu bagi saya modal 50 juta itu sudah sangat-sangat ngepres sekali ya, itu seperti itu. Jadi tetap kembali lagi ke teman-teman bahwa apabila teman-teman ingin menjadi penggiling plastik, bukan hanya modal yang harus teman-teman itu punya, tetapi ilmunya, sarana prasarananya, terus relasinya, terus SDM-nya ya, itu seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga kata-kata saya jelas dan bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Apabila ada kekurangan dan apabila ada kata-kata saya yang mungkin kurang jelas ya, saya mohon maaf dan mari kita diskusi di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan. Salam PPJ Rongsok.